Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lohari Adnyani, NIM 1800104, kelas manajemen reguler pagi semester 6, dan teman saya Putu Eka Supartawan. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai sistem informasi dan organisasi. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Supartawan, NIM 18.01.1.078. Berikut kami akan membawakan materi Sistem Informasi dan Organisasi. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi ini dimulai pada tahun 1964. Adanya perkembangan sistem teknologi informasi tidak terlepas dari perkembangan sistem komputer. Komputer saat itu sudah memiliki manfaat yang sangat besar sekali bagi kehidupan manusia. Sejak adanya komputer, orang-orang saat itu bisa memanfaatkan sebagai media untuk berbisnis. Komputer saat itu sudah dilengkapi dengan fitur aplikasi untuk berbisnis, yaitu berupa aplikasi untuk sistem pengolahan transaksi. Dalam komputer tersebut akan berisi berbagai macam data yang terkumpul menjadi satu dan tersusun secara sistematis, yang menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manusia. Sistem informasi menjadi sesuatu yang sangat vital di masyarakat, terlebih bagi perusahaan, organisasi, dan ormas-ormas lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa peran yang dimiliki oleh sistem informasi dalam organisasi. Meskipun sistem organisasi memiliki peran yang besar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sistem informasi memiliki kekurangan dikarenakan adanya suatu problem atau tantangan-tantangan yang harus dihadapinya. Selanjutnya yaitu nomor 2, konsep informasi. Dijelaskan bahwa sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk para pengambilan keputusan atau manajer dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen. Manajemen adalah proses kerjasama antar dua orang bahkan lebih untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan manajemen adalah mendapatkan sesuatu melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Ada beberapa penjelasan sistem informasi manajemen menurut para ahli. Menurut Gordon B. Davis tahun 1984 halaman 6, dijelaskan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah kesatuan sistem mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya menurut James O'Brien tahun 1999 halaman 9, sistem informasi adalah sebuah perpaduan orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi pada sebuah organisasi. Menurut Alex menjelaskan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Rudy Tendra menjelaskan bahwa sistem organisasi adalah cara terorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data, kemudian menyimpan, mengelola, mengontrol, dan melaporkan sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Pengertian sistem informasi manajemen. Secara keseluruhan, sistem informasi manajemen memiliki arti adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengelolaan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengelolaan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Secara historis, gagasan sebuah sistem informasi tidak dikenal sebelum munculnya komputer. Akan tetapi, komputer telah banyak memberikan dampak dengan terwujudnya gagasan tersebut menjadi realita. Organisasi dalam segala motif selalu membutuhkan sistem-sistem untuk mengklarifikasi, mengelola, menyimpan, melihat kembali, dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi manajemen secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah sistem manusia dan mesin yang berintegrasi dalam menyampaikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen.
dan menentukan alternatif tindakan dalam sebuah organisasi sistem tersebut. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai peran sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi. Sistem informasi mempunyai 4 tugas utama dalam sebuah organisasi. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Dan yang keempat, meningkatkan daya kompetisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efisiensi. Tujuan dari TPS adalah menggunakan pengelolaan transaksi oleh manusia dengan teknologi informasi yang berorientasi TPS. Peran efisiensi lainnya juga dicapai oleh PCS atau Process Control System yang menggantikan manusia dengan teknologi dalam proses produksi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Efektivitas dapat dicapai SIM, DSS, GSS, GIS, S dan EIS dan ANN. Sistem informasi ini menyediakan informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Lebih efektif karena pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang ketiga yaitu komunikasi dan kolaborasi. Sistem ini akan mengintegrasi pengguna sistem teknologi informasi, termasuk para manajer secara elektronik. Peningkatan komunikasi dicapai dengan menggunakan konferensi video telekonferensi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya kompetisi. Peran ini dapat dicapai dengan menggunakan strategi informasi sistem atau SIS. SIS merupakan sistem-sistem teknologi informasi dan teknologi informasi apapun di dalam organisasi untuk mengimplementasikan strategi untuk keunggulan kompetisi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen dalam organisasi. Teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi. Teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi yang dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan, informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Sistem informasi digunakan sebagai dasar perhitungan harga produk, jasa maupun tujuan lain yang diinginkan manajemen. Fungsi informasi dalam organisasi. Manajemen sistem informasi memiliki fungsi utama yang harus bermanfaat dalam operasional suatu organisasi. Di antaranya, mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerja kepada semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan tepat. Dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas, namun menurunkan biaya organisasi. Tipe-tipe sistem informasi dalam organisasi. Perkembangan bisnis pada saat ini sangat bergantung pada teknologi informasi atau sistem informasi. Sistem informasi di dalam bisnis saat ini bergerak dari suatu tradisi di mana mereka pada saat lalu mengabaikan, mendelegasikan, atau menolak keputusan tentang pemakaian teknologi informasi dan mengakibatkan mereka tidak dapat membuat suatu rencana pemasaran, produksi, hubungan antar organisasi ataupun perencanaan keuangan dengan sesegera mungkin. Dapat dilihat dari kasus-kasus bahwa sistem informasi di dalam organisasi membantu penyelesaian masalah-masalah yang ada dan juga dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk meraih keunggulan dalam bersaing. Ada banyak cara menggunakan sistem informasi di dalam bisnis di mana mereka atau pegawai manajer eksekutif aktif di dalamnya dan agar dapat menentukan kinerja yang dapat dicapai seperti memecahkan masalah bisnis dan melihat peluangnya. Dua hal yang terlihat jelas mempengaruhi sistem informasi di dalam organisasi adalah struktur organisasi atau hierarki dan fungsional. Kedua hal tersebut berdampak setiap pegawai, manajer, dan eksekutif mempunyai tanggung jawab, rentang kendali yang berbeda, dan sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Agar sistem informasi menjadi lebih efektif, maka sistem informasi terbagi beberapa tipe informasi seperti transaksi processing system, MIS, DSS, dan EIS.
Artinya sistem informasi yang disajikan di dalam organisasi sangat ditentukan oleh hierarki tradisional organisasi, yaitu piramida segitiga level strategik atau taktikal dan operasional. Seperti dapat dilihat dari segitiga piramida, tipe-tipe sistem informasi dalam organisasi ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama ada ACE atau Executive Information System. Yang kedua ada DSS, Decision Support System. Yang ketiga ada MES, Management Information System. Yang keempat ada ECS atau Enterprise Collaboration System. Yang kelima ada PCS atau Process Control System. Dan yang terakhir ada TPS, yaitu Transaction Processing System. Berikut ada fungsi tipe informasi dalam organisasi. Tipe informasi yang pertama ada EIS, yaitu pengumpulan data eksternal ataupun internal, pemrosesan, grafik, dan simulasi, output informasi, proyeksi jawaban dan pertanyaan, dan penggunanya yaitu manajer senior. Yang kedua ada DSS, yaitu input informasinya sejumlah kecil data atau database besar untuk dianalisis, model-model analitik dan alat-alat bantu analisis. Setelah itu pemrosesan, interaktif, simulasi, dan analisis. Selanjutnya output informasi, laporan-laporan khusus, analisis keputusan, jawaban dan pertanyaan. Dan penggunanya yaitu sifat ahli atau manajer. Yang ketiga ada MES, input informasi, yaitu rangkuman ringkasan data sejumlah besar data, model-model sederhana. Pemrosesan, yaitu laporan rutin model-model sederhana, analisis level rendah. Output informasinya adalah rangkuman dan laporan akhir. Penggunanya yaitu manajemen media. Selanjutnya ada ECS, yaitu input informasinya dokumen atau jadwal, pemrosesannya yaitu pengelolaan dokumen, penjadwalan komunikasi, informasinya dokumen, jadwal, surat, penggunanya manajer petugas administrasi. Dan yang terakhir ada PCS, yaitu informasinya adalah spesifikasi desain robotik, pemrosesannya yaitu pemodelan simulasi, informasinya yaitu model-model grafis, dan penggunanya sifat ahli atau staf teknis. Selanjutnya TPS atau Transaksi Processing System. Menurut Humdiana dan Indrayani tahun 2006, Transaksi Processing System adalah sistem informasi yang memproses data yang berasal dari transaksi bisnis. Transaksi adalah kejadian pertukaran atau transform, misalnya antara produsen dan pelanggan, atau distributor dengan pabrik, dan merupakan bagian bisnis seperti penjualan kredit, pencarian, refund, dan pembayaran. Contoh data transaksi adalah data yang didapat ketika terjadi transformasi antara penjualan dan pelanggan. Dan orang penjualan harus mendapatkan data transform tersebut, misalnya produk apa yang terjual, berapa banyak, berapa harganya, dan kapan terjadinya, tanggal yang selanjutnya data akan diproses. Dua hal keuntungan dari Transaksi Processing System atau TPS. Pertama, banyak TPS digunakan sebagai batas antara organisasi dan lingkungannya. Merupakan media di mana antara pelanggan dengan organisasi, supplier dengan gudang, distributor dengan sales. TPS juga merupakan media di mana perusahaan mengambil data dari pelanggan melalui transaksi. TPS yang kedua, TPS merupakan penghasil informasi untuk tipe sistem informasi lainnya, karena TPS memegang relasi hubungan dengan lingkungannya. Ia adalah tempat di mana manajer dapat menilai kinerja organisasi, memberitahukan manajer tentang hubungan perusahaan dengan lingkungannya, dan mendukung sistem informasi lainnya untuk melayani manajemen dalam pengambilan keputusan. TPS menyimpan kejadian lampau ke dalam database informasi.
Setiap sistem, apapun bentuk, model, dan jenis dari sistem tersebut, pasti akan menemui atau menghadapi suatu tantangan atau hambatan tertentu. Suatu sistem tidak bisa lepas dan melarikan diri dari adanya suatu problem yang terjadi di dalamnya. Begitu pula dengan sistem informasi juga akan menghadapi tantangan-tantangan. Beberapa permasalahan telah dipecahkan, namun yang lain masih tetap menjadi permasalahan yang berlanjut. Masalah satu selesai, muncul masalah-masalah yang lain. Berikut ini adalah permasalahan atau tantangan sistem informasi bagi penggunaan organisasi. Pertama, ada luasnya keterpaduan. Suatu konsep dari dalam desain sistem informasi adalah sistem total, di mana seluruh sistem informasi didesain sebagai suatu sistem tunggal terpadu. Konsep ini telah ditinggalkan terutama karena usaha mencapai keterpaduan seluruh sistem dianggap terlalu rumit dan tidak perlu. Sebagai gantinya, gagasan suatu federasi atau sejumlah subsistem telah memperoleh pasaran. Hal ini adalah sesuai dengan konsep sistem. Yang kedua, ada pembagian kerja antara manusia atau mesin. Sistem informasi manajemen cenderung mewujudkan diri sebagai sistem manusia atau mesin di mana beberapa kegiatan dikerjakan komputer dan beberapa lainnya diatur oleh manusia, operator, atau manajer. Teknologi telah kian cepat maju hingga sejumlah fungsi manusia dikerjakan dengan lebih cepat, lebih cermat, dan dengan kemampuan yang lebih luas oleh komputer. Tetapi manusia memiliki keunggulan tertentu. Manusia dapat menguraikan sesuatu menurut akal dengan informasi yang tidak lengkap. Manusia dapat mengoperasikan dalam suatu lingkungan uji coba atau trial and error dan dapat menerapkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi masalah yang timbul. Manusia memerlukan tantangan dan keanekaan dalam tugas tetap dan motivasi kerja. Hal ini bahwa suatu pemecahan teknis secara optimal pada pembagian kerja dapat berakibat lingkungan kerja yang tidak memuaskan bagi operator dan manajer. Sebab itu, masalah utama adalah bagaimana membangun tugas yang berada dalam suatu lingkungan manusia atau mesin, sehingga teknologi dimanfaatkan secara efektif, sedangkan suatu lingkungan kerja yang memuaskan bagi manusia masih dipelihara. Yang ketiga, ada pengendalian mutu informasi. Dalam suatu sistem, dengan tangan orang melihat hasil pengolahan sebagai arus dokumen melalui sistem. Kesalahan dapat ditemukan oleh berbagai karyawan yang menangani dokumen ini. Kenyataan bahwa lebih dari seorang mengerjakan pengolahan atau menangani sebuah dokumen juga menambah pengawasan terhadap transaksi yang tidak sah, tidak benar, atau merupakan penipuan. File yang terpisah dan sistem pengolahan yang terpisah melokalisir sistem kesalahan. Kelimpahan dalam sistem dengan tangan sering kali mengakibatkan file serupa disimpan oleh bagian yang berlainan dalam organisasi. Dalam hal kesalahan, kelimpahan seringkali memungkinkan penemuan data yang benar. Keterpaduan pengolahan dan keterpaduan data berarti banyak kelimpahan disingkirkan. Pengukuran mutu dalam pengolahan informasi secara historis diarahkan pada sistem dengan tangan yang tidak terpadu yang memungkinkan suatu tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan sistem terpadu, di mana sistem yang dapat mencampur suatu masalah utama dalam pengolahan informasi adalah peningkatan mutu, masukan, dan pengolahan dalam sistem informasi komputer. Dan yang terakhir ada pengamanan sistem dan data. Pengamanan sistem dan data tidaklah suatu masalah yang konseptual. Pengamanan ini merupakan masalah yang praktis karena akibat pengamanan yang tidak memadai dapat menjadi gawat. Dalam sistem informasi berdasarkan komputer, pemusatan pengolahan dan file dalam suatu wilayah terbatas dengan memakai sejumlah kecil operator saja. Memperbesar risiko penipuan, pemusnahan, pencurian, dan sebagainya.
Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.